Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Siapa kemarin yang bertanya, Bang, buatkan dong tutorial cara membuat potongan tempel taper, neck taper atau taper fade ya. Yang dinamakan potongan neck taper, taper fade atau temple taper itu seperti apa? Jadi karakter potongan yang membuat potongan fading hanya di bagian pelipis dan bagian belakangnya saja. Ini adalah potongan yang cocok buat customer yang memang bosan dengan potongan-potongan yang biasa. Jadi kita mengkombinasikan antara potongan taper dan potongan fade di satu kepala sehingga membuat si perpaduan ini menjadi hasil yang sangat maksimal dan keren kalau menurut saya. Oke, langsung kita gas teman-teman ya. Nah, di sini yang saya buat adalah potongan temple taper atau taper fade dengan pola tinggi sehingga mudah dipraktikkan buat teman-teman pemula kan. Kalau misalnya ada potongan temple taper atau taper fade yang potongannya ini ya kadang-kadang polanya rendah atau sedang, itu bisa juga dipraktikkan. Tapi untuk teman-teman pemula bisa memulai membuat potongan ini dengan pola yang tinggi seperti ini. Jadi sengaja saya buat dengan pola tinggi seperti ini sehingga untuk teman-teman pemula bisa untuk mengikuti cara-cara yang udah saya perlihatkan di video ini. Oke. Sambil kita melihat tutorial, saya mau berbagi informasi rekomendasi alat cukur terbaik. Saya udah cantumkan linknya di deskripsi buat teman-teman yang sekarang lagi membutuhkan alat cukur, lagi yang membutuhkan peralatan barbershop, pangkas rambut, bisa langsung klik linknya di sana teman-teman ya. Oke, sambil kita lanjut silahkan tulis di kolom komentar teman-teman tuh berasal dari kota mana saja ya, dan tulis harapan-harapannya yang mungkin sekarang lagi belajar, yang merintis pangkas rambut, merintis barbershop, apa keinginannya ke depannya seperti apa, akan kita aminkan bersama di sini bareng-bareng bersama-sama dengan teman-teman follower saya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua yang udah bergabung di channel ini dan menjadi subscriber dan menjadi keluarga kita semua teman-teman ya. Oke, silahkan tulis kolom komentar teman-teman. Oke, pertama-tama di sini ya saya memakai ukuran nomor 2 ya, seperti ini. Nah, di sini polanya kita kasih tinggi saja teman-teman ya. Polanya kasih tinggi seperti ini. Kita gosok-gosok seperti ini ya, untuk mempermudah dalam nanti membuat pola teman-teman. Untuk pola tinggi seperti ini ya, jadi yang dibutuhkan adalah teknik straight, lurus teman-teman ya. Jadi tempelkan clippernya dari bawah, dorong ke atas, tahan pakai sisir seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa untuk melakukan apa yang saya praktekkan, ya teman-teman bisa langsung mengikuti ya, karena ini adalah teknik metode kursus yang memang udah saya buat semudah mungkin buat teman-teman pemula bahkan yang baru belajar sekalipun ya. Jadi ini sengaja durasinya saya nggak percepat, durasinya saya sengaja durasi normal. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bang, apakah yang di share di YouTube itu tutorial Bang Dani semua? Ya tutorial yang di share di YouTube, yang di share di TikTok, yang di share di Facebook, semua adalah tutorial saya pribadi tanpa ada yang disembunyikan teman-teman ya. Oke, kenapa Bang seperti itu? Karena saya berprinsip bisa teknik tuh bisa di copy tapi hasil nggak bisa dipaste gitu teman-teman ya. Ya, kalau misalnya saya memberikan tutorial yang sama, teknik yang sama, hasilnya akan berbeda di tangan teman-teman, seperti halnya pada saat kita ngegambar, itu menggambar objek yang sama tapi hasilnya akan berbeda. Itulah kelebihannya kalau misalnya kita berbagi ilmu, itu tak akan berkurang bahkan akan lebih bertambah ya. Dan saya selalu menjasakan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi barokah dan menjadi wasilah untuk teman-teman menghasilkan cuan untuk menafkahi keluarga di rumah teman-teman. Tetap semangat ya, intinya seperti itu. Oke, setelah beres baseline atau pola awal, kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya, yaitu membuat guideline atau pola di sini ya. Pertama-tama kita membuat pola untuk bagian belakang di sininya, karena polanya di sini tinggi teman-teman ya. Polanya di sini tinggi, kita buat pola menggunakan trimmer langsung ya, nggak masalah. Tapi saran saya kalau misalnya pola menggunakan trimmer, jadi teman-teman itu jangan terlalu nekan ya, jangan terlalu menekan, karena kalau misalnya terlalu nekan nanti akan kesulitan dalam menghilangkan garis. Pelan-pelan saja ya, langsung kita bersihkan menggunakan trimmer. Nah, di sini adalah poin yang paling utama untuk membuat potongan taper fade, temple taper atau neck taper ya. Jadi lehernya di ini ya, seperti ini ya. Jadi ini potongan yang dalam berbagai versi penyebutannya berbeda, cuman intinya tetap potongan seperti ini yang dibuat fading adalah bagian belakang dan bagian pelipisnya saja teman-teman.
Ya teman-teman bisa lihat seperti ini caranya ya, bagaimana cara saya membuat potongan seperti ini. Oke, nah kayak gini caranya teman-teman ya. Kita bersihkan seperti ini. Nah jangan sampai ada yang tersisa teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah kita membuat gradasi yang maksimal, gradasi yang ngeblur. Oke, setelah membuat guideline, sekarang kita buka tuas ya dengan menggunakan clipper 0 tanpa alas ya. Kita buka tuasnya ke bawah jadi 0 open. Kita membuat pudaran seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Oke, nah setelah itu setelah menghapus garisnya ya, yang bawah di sini menghapus garisnya, kita memakai ukuran nomor 1 seperti ini ya teman-teman. Ya, nomor 1 seperti ini dengan posisi tuas close ke atas ya, untuk menghapus garis 0 open tadi ya. Oke, seperti ini caranya ya teman-teman bisa lihat. Nah, pakai teknik flick saja teman-teman ya, pakai teknik flick seperti ini biar teman-teman bisa lebih maksimal lagi teman-teman ya. Oke ya, lebih maksimal lagi seperti ini. Oke, nah kayak gini teman-teman ya. Nah, gosok-gosok seperti ini dari satu close jadi satu open teman-teman ya. Satu open seperti ini kita gosok-gosok dari bawah ke atas. Perhatikan tangan saya pada saat memegang mesin adalah dengan cara teknik flick atau teknik flick gosok seperti ini teman-teman ya. Oke, kita gosok seperti ini. Nah, di sini pudaran udah mulai terlihat, pudaran udah mulai kelihatan ngeblur, dan di sini adalah bagaimana tujuan akhir atau misalnya tujuannya supaya membuat gradasi seperti ini ya. Jadi susunannya teman-teman bisa terlihat meskipun ini belum sempurna, cuman di sini udah mulai kelihatan teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa untuk memainkan tuas ya. Jadi tuasnya close, tutup atau middle, jadi teman-teman silakan memainkannya di sini ya. Karena fungsi tuas adalah untuk menaikkan dan menurunkan pisau sehingga menyesuaikan bagaimana garis-garisnya akan dihilangkan dengan menggunakan tuas itu dengan berbagai ukuran yang berbeda ya. Nah, ada bayangan di sini teman-teman, bagian bawah di sini bisa teman-teman lihat ya. Bagian bawah di sini ada bayangan, kita hilangkan dengan menggunakan 0 open lagi, kita ulangi lagi, atau misalnya bisa juga menggunakan ukuran setengah teman-teman ya. Boleh memakai ukuran setengah di sini. Seperti ini caranya. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya untuk menghilangkan atau menghapus bayangan. Nah, di sini ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang saya memakai ukuran setengah ya. Kita gosok seperti ini ya, gosok-gosok pelan-pelan saja. Jadi teman-teman bisa lihat kita gosok seperti ini ya. Oke, just info teman-teman ya. Jadi setiap clipper itu mempunyai spesifikasi yang berbeda. Jadi makanya kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, "Bang, kenapa pakainya bukan satu clipper, jadi lebih dari satu clipper?" Jadi untuk baseline saya pakai Kemei 2600 ya. Nah, untuk membuat gradasi atau tahapan saya memakai Waha Legend ya. Yang pertama yang membedakan adalah RPM atau kecepatan motor. Jadi kecepatan untuk motornya yang bergerak tuh cepat ya. Otomatis kalau bergeraknya cepat ke gradasi akan lebih maksimal. Seperti halnya kita amplas ya. Semakin menggosoknya cepat, semakin banyak durasinya, semakin banyak durasi gosoknya akan lebih halus hasilnya ya. Seperti itu juga dengan mesin, jadi semakin banyak RPM motor semakin cepat, hasilnya juga akan semakin ngeblur, semakin bagus. Bagian belakang segitu dulu ya, belum sempurna, nanti kita sempurnakan. Kita lanjut ke bagian pinggir ya. Kita membuat pola di atas telinga seperti ini ya, membuat pola di pelipis seperti ini ya, di bagian jambang ya. Kita habiskan dari bawah ya, jadi putaran sudah mulai kelihatan, jadi teman-teman bisa melihat. Langkahnya sama, setelah guideline atau garis pola kita buka tuas 0 open ke bawah teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana caranya ya. Kurang lebih di satu jari saja, jangan terlalu atas ya. Setelah itu kita akan hilangkan menggunakan middle ya. Caranya sama, yang membedakan adalah guideline atau polanya saja. Oke, seperti ini. Oke, ya teman-teman bisa lihat ya bagaimana caranya membuat pola potongan seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana caranya.
lampu kabeh tong make ieu. Ini cahaya matahari memang terbaik kalau mau disaring ku awan gitu. Nah, setelah itu garisnya hilang, kita hilangkan garis yang 0 open tadi menggunakan ukuran nomor 1. Caranya sama ya teman-teman ya. Kita gosok seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana caranya ya, step by step. Cara saya menghilangkan seperti ini. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. So, kita gosok. Nah, jadi bagiannya ada bagian hitam di pertengahan antara di belakang telinga sedikit. Jadi potongan temple taper atau neck taper itu adalah perpaduan antara potongan yang bisa di list di trimline sama potongan habis ya. Jadi nah ini bagian ada yang numpuk, nanti kita akan sempurnakan lagi ya. Jadi memang titik yang sedikit kesulitannya adalah menyambungkan antara potongan padding dengan potongan tapernya teman-teman ya. Itu lumayan agak sulit buat teman-teman pemula, kadang-kadang masih suka numpuk ya, masih suka kurang halus ya. Ya, ini perlu latihan ya, perlu latihan sini. Jadi teman-teman harus sering membuat potongan seperti ini. Nah, sekarang kita akan pudarkan bagian yang hitamnya ya dengan menggunakan 1/2 open seperti ini ya. Oke, kita gosok ya. Nah, kita mulai dari bagian kiri dulu ya yang udah tadi. Nah, setelah itu kita maju ke bagian pinggir kiri agak bawah sedikit ya teman-teman. Buka seperti ini caranya. Oke, nah seperti ini, shred. Oke, kita geser kamera ya, kita rubah posisi biar teman-teman kelihatan. Nah di sini kita akan membuat sambungan antara potongan pad dan potongan tapernya teman-teman ya. Ya kita buat dengan menggunakan 1/2 open saja biar nyambung. Nah, di sini udah mulai kelihatan nyambung ya. Nah di sini udah mulai kelihatan nyambung. Jadi bagian pelipisnya habis, bagian belakangnya habis juga. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah di sini ada lekukan kepala di bagian kiri atas ujung ya. Di kiri atas, bagian kiri atas telinga ada yang hitam. Cuman nggak masalah di sini ya. Karena memang kita harus menyadari bahwa setiap kepala itu mempunyai tipikal dan tekstur yang berbeda. Ada yang memang bulat ya, jarang lekukan, atau misalnya ada yang banyak lekukannya. Tapi kita sebagai tukang cukur harus bisa untuk menutupi kekurangan dari customer ya, kepalanya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu menonjol ya. Contohnya kalau kepalanya yang kampeng gitu lah, kita bisa menyesuaikan potongannya teman-teman. Oke, seperti ini caranya biar bisa teman-teman untuk mempraktekkan apa yang saya praktekkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikuti caranya seperti ini. Oke. Nah, kita gosok menggunakan 1 open sekarang ya. Jadi 1/2 open tadi udah kita pakai 1 open. Nah, di sini supaya lebih maksimal dan ngeblur lagi ya. Oke, sekarang beres ya. Sekarang tahapannya kita maju ke tahapan overcomb di sini ya. Jadi ada bagian-bagian rambut yang kurang sempurna, kita maksimalkan atau kita rapikan dengan menggunakan clipper overcomb ya. Oke, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat juga bagaimana caranya ya. Oke. Seperti ini. Nah, caranya seperti ini ya. Overcomb. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu proses trimline. Nah, di sini kita membuat proses trimline. Ini adalah proses penegasan yang memang menjadi ciri khas dari potongan temple taper, neck taper atau taper fade, teman-teman ya. Oke, kayak gini. Nah, kita buat setengah lingkaran dulu di sini ya. Oke. Nah, untuk teman-teman pemula pakai trimmer ya.
Jadi kalau misalnya mau pakai razor boleh ya, pakai razor juga boleh, tapi silahkan teman-teman harus belajar dulu ya. Jadi dalam catatan kalau misalnya masih ragu-ragu, pakai trimmer dulu ya untuk membuat pola. Setelah itu mulai bagian bawah-bawahnya menggunakan silet. Kalau misalnya langsung dari awal pakai razor, kalau untuk pemula sih kalau misalnya udah berani boleh ya. Tapi kalau masih ragu-ragu untuk pola untuk batasan garisnya pakai trimmer dulu. Selanjutnya kita bersihkan bagian bulu halusnya bawahnya menggunakan trimmer, boleh seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan untuk membuat patokan, takutnya kalau misalnya langsung pakai razor teman-teman bingung lakukannya nggak rapih, biasanya jadinya ngotak-ngotak gitu ya. Oke, di sini tahapan ini teman-teman udah mulai kelihatan ya. Jadi blurry-nya udah mulai aman ya. Jadi bagian belakang fade, bagian pinggir fade, cuman bagian tengah kita masih bisa dikasih trimline kayak gini ya. Jadi ini adalah keunggulan dari potongan neck taper atau temple taper. Memang kelihatannya terlihat lebih fresh ya. Jadi kan karena memang tuh nggak ada sebagian orang yang memang nggak mau terlalu nol banget gitu ya. Kalau misalnya ada solusi untuk membuat untuk dia solusinya adalah perpaduan ya antara taper sama fade. Sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Kita memakai cara yang sama ya, membuat trimline seperti ini. Oke, kita putar kamera biar teman-teman bisa lebih paham ya. Jadi untuk main di sebelah kanan sama ya, kita buat setengah lingkaran juga di sini. Oke, setengah lingkaran. Setelah itu kita akan buat ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, caranya sama ya. Kita membuat pola seperti ini. Oke. Nah, kayak gini caranya. Sama saja teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman bisa ikuti seperti ini caranya. Oke. Nah, ini udah kelihatan blurry ya. Jadi bagian kiri kanannya udah balance, tahapannya udah mulai kelihatan. Jadi bisa juga untuk teman-teman ikuti ya. Nah, di sini cahayanya udah mulai kelihatan cerah. Jadi bisa untuk membuat potongan blur seperti ini, teman-teman. Oke, kita bersihkan sisa-sisanya ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, teman-teman ya. Kita bersihin dulu di sini bagian-bagian rambut yang menempel ya di sini. Nah, di sini atasnya tuh masih aman sebenarnya ya, atasnya masih aman. Jadi memang ini tipikal rambutnya ikal ya, ikal. Jadi agak sedikit ikal, bukan agak sedikit lagi ikal nih memang rambutnya. Yang dibutuhkan adalah kita membuat styling ya. Jadi styling yang memang disesuaikan ya. Nah, kalau misalnya ada sebagian teman-teman yang mempunyai rambut lurus ya, kadang-kadang mau juga di perming kayak gini ya, di perming, di perming. Kalau down frame dari keriting ke normal lagi down frame ya. Kalau perming dia membuat keriting seperti ini, membuat ikal ya. Jadi memang untuk potongan temple taper atau neck taper, taper fade cocok dengan perpaduan model jenis rambut apapun sih sebenarnya ya. Apalagi dengan tipikal rambut yang ikal seperti ini. Oke, kita akan kasih sentuhan hair dryer sedikit ya untuk bagian atasnya untuk membuat hasil yang maksimal teman-teman intinya ya. Oke, kayak gini. Nah, sini ya. Kita styling menggunakan tangan, finger comb, sisir dengan tangan seperti ini ya. Jadi kita menempatkan rambut-rambut pada posisi-posisi yang memang selayaknya, yang pantas gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Tampilannya teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini udah sejatuhnya saja, saya nggak pakai produk, hanya menggunakan sedikit hair dryer dan menggunakan styling tangan. Kita perlihatkan aman ya, jadi customer puas, 100% puas, mantap nih ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat sebentar lagi ya. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya, sangat maksimal. Ini adalah rekomendasi potongan buat siapa saja yang mau
tampil segar dan tampil kece badai. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video Dani Rumbara tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.